Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada tanda cahaya nur ma'rifat. Apa yang telah dijelaskan? Pertama kan apa ya? Pertama kan tanda-tanda itu kan ada 3, menerima takdir baik buruk. Terus yang kedua kan kita condong pada Allah. Terus yang ketiga kita menerima maksudnya itu tidak pasrah dalam kehidupan dunia gitu loh Gus. Nah, di antara dari cahaya nur makrifat itu apa bisa yang menilai kan diri kita sendiri, apa bisa ditampakkan dengan apa ya namanya? Zahir gitu loh maksudnya. Betul. Okay. Terus yang kedua, kiat-kiat apa agar iman kita itu benar-benar menjadi ihsan? Udah gitu aja Gus. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Sing sapa gelem nyerahno kabeh perkara menyang keesaane Allah di dalam diri panjenengan masing-masing, maka fahuwa hasbuhu. Segala apapun yang berkenaan dengan ni'matul imdad ar-Rahman atau ar-Rahim, Allah cukupi. Apapun yang dikarepake jasmaniyah lebih-lebih ruhaniyah, bahwa hasbuhu, Allah cukupi. Hadratil muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Badas, Desa Ngelamong. Wabil khusus beliau akhidal kiram Mbah Yai Ubaid ma'a ahlihi wa dzurriyyatihi wa talamidihi, wabil khusus jamaah ingkang hadir kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan ing ngerso dalem Allah kang maha suci, di mana kita pada kesempatan malam hari ini
Allah masih memberikan nikmat anugerah dengan bentuk jenengan kali kula dipertemukan, diperjalankan dalam rangka wajahidu fisabilihi berupa taklim muta'alim, yang malam hari ini kita akan membahas bagaimana si salib lekas usul datang Allah. Bagaimana si salib niku pelaku ngambah dalan di atas jalan Allah niku salib. Lakunya disebut suluk. Iki piye carane lekas wusul? Wusul niku mencapai makom makrifat. Boleh saya katakan gimana iman itu bisa sampai lekas ihsan. Gimana hati yang gelap ini menjadi terang lekas. Nah, umpama orang pingin nikah, bagaimana lang lekas dapat jodoh. Oh, gitu. Kalau sudah dapat jodoh, lama belum punya momongan, gimana lekas punya momongan. Nah. Terus yang ada di dunia, gimana kita kok lama-lama nggak mati biar cepat lekas mati. Nah. Langgi toh. Tujuannya wong sakmene kae kan golek bolongan toh. Nggih. Lah mati ya golek bolongan. Cara telur ketika dingkremi mboke ayam atau bagaimana cepat lekas keluar dari alam telur. Nah, gitu. Orang yang hamil bagaimana lekas lahiran. Jenengan nek pas hamil Bu, terus datang namanya apa itu watang nih. Pingin yang lekas keluar ndak? Bayinya pingin yang kelas keluar ndak? Lekas toh? Nah, piye carane? Sekarang kita bahas piye carane, bagaimana caranya si salib ketika suluk itu lekas usul, betul-betul lekas usul. Berkenaan dengan hal ini kita akan membahas dalam kitab Al-Hikam pasal 3435. Pasal 3435. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam materi, siapapun kita, apapun status kita, tanpa kecuali, manusia itu pasti melewati jalan yang tersesat terlebih dulu. Saya katakan jalan yang tersesat. Hati itu siapapun jenengan pasti akan pernah ngalami berjalan di atas jalan nafsu. Tanda kalau hati ini berjalan di atas jalan nafsu, tidak berjalan di atas jalan Allah adalah hati siapapun pernah punya iman, yang iman itu makhluk sing ngelakoni. Makhluk yang punya wenang ngelakoni, makhluk yang punya wenang menghendaki, makhluk yang punya wenang masalah
nguati. Pernah ngeten iki. Sebab karena kita itu, mohon maaf, kalau miturut sejarah gak adoh, tidak jauh berbeda dengan proses perjalanan Nabiullah Adam alaihissalam. Dari surga ke dunia, ke surga lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu hukum sunatullah, hukum ketetapan Allah yang terjadi terhadap kita sebagai hamba. Makanya mengapa Allah dawuh, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia khususnya kecuali hanya untuk menyembah. Tidak ada di sini. Jangan lantas bab nyembah sampai tarik dengan maksud hanya secara syariat, bukan. Jadi tanda kalau kita itu berjalan di atas jalan nafsu, ketika tumandang apapun hati ini masih bersih kekeh. Wa minhum man haqqat. Orang yang bersih kekeh ngaku-ngaku. Dan ini proses kita. Lah, proses yang seperti ini lamanya itu tergantung panjenengan masing-masing. Ada kalanya 20 tahun, 50 tahun, bahkan ada sampai mati belum bali-bali, sampai mati nggak bisa kembali. Itu Qur'annya hatta zurtumul maqabir. Lah, sampai mati. Pun kita tidak membahas berapa lamanya kita dolim pada Allah hati ini. Tidak. Kita tidak membahas tentang masalah berapa panjangnya kita selama ini hati terkubur di dalam jalannya nafsu. Ndak, cuman sekarang kita akan bahas piye carane ketika jenengan terkubur di jalannya nafsu, ganti jalan yang Allah. Gimana caranya kita selama ini jadi budaknya nafsu, keluar dari budaknya nafsu menjadi budaknya Allah. Bahasa inti ngaji di dalam kitab hikam, piye carane jenengan lekas makrifat pada Allah. Monggo. Qala musannifu rahimahullah, min alamatin najhi iku setengah saking tondo-tondone kewusulan atau jenengan iki tetengere tondo-tondone jenengan iki cara wong sekolah iku lulus. Piye carane? Tondo-tondo untuk bisa sampai kepada kewusulan, kelulusan itu bagaimana? Fin nihayati ing dalem pungkasane arruju'u utawi bali ilallahi maring Gusti Allah fil bidayati ing dalem kawitane. Jenengan iki lekas bisa sampai datang Allah, nek wis sampai iku namanya nihayah. Kalau berangkat Solo iki bidayah. Piye carane bidayah sampean iku sebagai tanda nihayah?
Piye carane jenengan ketika suluk sebagai tanda lekasnya jenengan iki wusul. Gandeng kalih niki Allah nerangake di dalam surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah. Pasrahno kabeh apa masalah ning awak sampean dateng Gusti Allah. Lho ngoten. Wis. Semua saudara-saudara saya di dalam thariqah apapun, duweni keinginan, duweni tujuan. Yang tujuan murni di situ adalah keusulan pada Allah. Terus di mana jalannya untuk lekas usul itu bisa cepat lekas usul jikalau tidak dibukakan kuncinya. Loh ini loh yang menjadi persoalan dulur-dulur ning thariqah. Harus piye carane bidayah iku jelas-jelas menjadi tanda nihayah jenengan. Piye carane suluk sampean itu bisa dikatakan mesti wusul itu bagaimana? Gandeng kalih niki berkenaan dengan hal ini harus jenengan pasrahno total semua apa mulai setrat jenengan suluk sampai wusul. Orang kalau tawakal itu kan tidak jauh berbeda maksud la haula wala quwata illa bil, tidak jauh itu. Jenengan mulai setrat nyun sewu suluk jenengan pun lepas semua pangrasa keakuan diri sebagai makhluk baik yang wujud sampai lain-lainnya, tiadakan itu semuanya. Kalau jenengan estu melepaskan keakuan jenengan yang wujud, tak jamin gendeng, tak jamin ati sampean jadab. Wis pasti niku gak adik. Kan ada yang tanya, gimana caranya hati saya itu tidak bisa lupa pada Allah? Gampang. Wis gedene 40 dina 40 wengi jenengan iki ojo sampai leren babar blas. Hati sampai dzikir sir dan sirul asrar, tak jamin gak iso lali. Fasabbih bukrata wa asila. Baik pagi atau siang, malam, jangan lepas. Intine riyadho tinggalen anak bojomu penggaweamu 40 dina 40 wengi jenengan wajib dzikir terus. Mengki lak gak iso lali. Mboten saged lali sampean ning ati niki pun terus kendhalekno ndeken mboten saged. Tapi tak jamin gendeng sampean. Maksudnya ati ini sampean lho gendeng mesti nang Allah. Urusan jasad melok gendeng atau enggak tergantung. Dan iki gak bisa menjadi ukuran sampean, artinya sampean kali kula gak iso ngatur-ngatur. Wis babano nek gendeng sak dohire ya iku geblake mbing ya. Artine ya wis sampean dilakokno jalan majedubu nang Allah. Tapi apakah ya seperti itu? Tidak. Apa kata Allah? Bapak Ibu, saya ulang lagi,
Jenengan suluk untuk nuju wusul iku tidak usah butuh waktu lama, nggak usah. Sampai gak iso, gak boleh angen-angen kok nang alam kekosongan gini-gini ketemu, gak usah. Cukup bagi jenengan tawakal ala Allah. Bahasa tawakal iku Pak, jenengan iki wis gak berfungsi. Sifat basariah di dalam diri jenengan iki secara totalitas sudah tidak berfungsi. Yang disebut tawakal loh ya. Kita secara lesan ngomong tawakal nang Allah, tapi akeh hati kita belum tawakal. Tondone isi ngaku-ngaku. Nah niki. Isi ngaku-ngaku. Enggak boleh. Dikatakan tawakal itu 100% kita sudah tidak ada. Laksana ngeten, umpama jenengan iki pasrah nanggone si A. Jenengan punya perkara iki pun sampai pasrahkan terhadap si A, etikane sampai tidak boleh ikut campur ngurusi persoalan itu. Nggak boleh. Kalau kita masih saja mengikuti ikut campur ngurusi satu masalah yang sudah kita serahkan pada si A, itu namanya tawakal kita tawakalnya orang fasik. Tawakal kita tidak 100%, nggak boleh. Jadi ya nggak bisa kita akan sampai kewusulan manakala jenengan dalam hati masih merasa jenengan yang dzikir. Sik merasa jenengan sing berwasilah, sik jenengan merasa padahal dalam hal ini Allah dawuh wala taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Ojo pisan-pisan, jangan sekali-kali di dalam hatimu itu ada selain Allah, maksudnya ada selain aku. Aku siapa? Bukan aku makhluk. Menawi angsal bahasa rodok plesetan loh ya. Tapi bingung. Belajar dadi Gusti Allah. Ya. Ya napa belajar dadi Gusti Allah. Kalimat niki wah, krungu wong syariat ya hancur sampean. Belajar kok dadi Gusti Allah. Ya gak iso lah. Ngenten lho karepe. Karepe ngenten. Kita makhluk manusia, kita kembalikan asal kita itu tidak ada. Ini untuk mempermudah memahami dalam rangka menerima hidayah. Asal muasal kita itu Adam, tidak ada. Kita menganggap ada itu sebab diadakan oleh yang ada, tapi yang ada itu ngelempit keadaan selain yang ada, baik secara dohir maupun batin. Oleh karena jenengan iki merasa ada itu sebab faktornya nafsu itu disuruh ngaku-ngaku ada. Kalau boleh saya katakan, adanya jenengan kali kula niku etok-etok. Pura-pura. Ingat, selama hati merasa kita ada, jangan harap akan nyata mana ada yang sebenarnya. Selama dalam hati jenengan masih merasa ada,
kalau kita makhluk itu, maka selama itu jangan harap Anda akan sampai makom makrifat. Gak bisa. Banyu iku Pak, apa nih? Diudek dengan minyak. Ora iso campur. Ora iso. Bagaimana mungkin perkara Adam iku iso sandingan ambek sing wujud? Ya ora iso lah. Wis gak mungkin. Bagaimana mungkin makhluk itu iso sandingan ambek Allah? Mboten saged. Bisanya bisa, maka Adam yang ada pada diri kita lebur. Kembalilah ke asal kita. Untuk kembali ke asal kita dengan mudah, tawakal Allah. Kata Gusti Allah, ya serahno kuwi menyang aku. Ngaten. Tawakkala sira ilayya maring ingsun. Artine buangen kabeh sifat keakuanmu sebagai makhluk tadi. Jadi ketika jenengan wis mulai setrat suluk, wis jangan ada rasa dalam diri kita yang melakukan. Jangan ada. Akal syaratnya ojo oleh elok-elok. Nek akal niki masih dominasi, waduh, mboten saged Pak. Estu mboten saged. Turokno akal iki, sampeyan turokno. Nek sampean akal itu tidak jenengan turokno, nafsu iku tangi. Sifat basariah itu akan muncul kembali. Lah carane nurokno akal. Sampean ati sampean iku kudu nyemplung langsung silem di Sirul Asrar. Ati sampean silem nang Sirul Asrar baru akal mboten purun. Karena alam di dalam Sirul Asrar niku alam sing ditakuti oleh nafsu. Sebab siapapun jikalau masuk di dalam alam itu mesti musno. Sehingga mengapa ketika saat Isra Mi'raj Kanjeng Nabi setelah melewati sap langit pitu, malaikat Jibril gak gelem gak wani mlebu. Umpama masuk hancurlah dia. Ada di situ. Karena bukan alamnya. Itulah alam ahadiyah menuju alam ahad. Yang bisa masuk di situ hanyalah Allah, karena hanya Allah aja yang ada di dalam sini. Otomatis taruhane makhluk keakuan diri kita harus tiada terlebih dulu. Dalam pengertian lain ngeten Pak, jikalau kau ingin masuk di alam akhirat di depanmu, alam dunia yang kau tempati ini tinggalkan. Dan barang siapa yang tahu keindahan alam akhirat, saat itu juga keindahan alam dunia sirna. Lah untuk bisa sampai di situ tawakal aja jenengan. Maksudnya tawakal, pasrah diri, ojo ngaku-ngaku. Kemunculan aku makhluk dalam hati, buang Pak. Bahkan di dalam makalah lain beliau mengatakan idfin wujudaka
fi ardil humul. Pendemen ya kewujudanmu makhluk. Si Salih ketika suluk pendemen di dalam bumi humul, bumi kefanaan. Urusan syariat sampean membaca apa terserah. Urusan dikire apakah pakai dikir jahar atau pakai dikir sir terserah. Sing penting hati masuk di dalam lautan ahadiyah menuju ahad baru. Jenengan boten tidak akan pernah ditututi, dikejar oleh nafsu dalam diri jenengan. Nafsu nggak berani, nggak berani. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi nek awal-awal suluk disebut bidayah iku ati sampean kok ya wis muncul agune Allah, itulah tondo nihayai mesti muncul. Kan tidak lama toh. Tidak lama. Kadang-kadang wis gak katik bidayah jenengan iki. Kadang-kadang proses tahalli itu nggak ada, langsung tajali. Makanya mengapa istilah bahasa syariat ketika beliau Rasulullah Isra Mi'raj itu hanya ditempuh 1 malam aja. Padahal kalau ukuran akal tahunan, Pak. Tahunan. Kalau diukur dengan kendaraan di zaman dulu belum ada kendaraan. Kalau diukur dengan kendaraan sekarang berapa bulan atau berapa tahun untuk bisa lepas dunia sampai ke titik nol. Itu yang punya ilmu-ilmu tentang masalah alam atas sana ya, hampa udara itu yang paham. Coro pesawat itu pesawat apa? Mengapa hanya ditempuh pada saat Kanjeng Nabi itu hanya 1 malam? Kok cepat? Itu sebetulnya maksudnya wusul itu cepat. Asli ini loh, asli nih. Oleh lama itu sebab kegandolan. Apa bahasa Indonesia kegandolan? Halo? Terbebani. Olehnya sampeyan kali kula tidak lekas-lekas wusul iku terbebani. Macem-macem bebani. Ono sing sekilo, ono sing sepintal, ono sing seton. Bojo ngecemes Bu, iku gak beban. Artinya bebane wenteng. Anak nawakal iku mboten beban. Artinya beban ringan itu. Sampai diuber-uber utang, gak beban asli ini. Beban yang dimaksud di sini yang terhalus adalah menghilangkan rasa keakuan diri yang melakukan. Inilah beban sing awalus, sing terberat di wonten mriki. Karena apa? Karena kita merasa faktanya di lapangan ini wujud. Loh niki lho persoalane. Didelok tembok ya wujud. Apa? Ini. Mengapa Allah menampakkan wujud sakliyane Allah secara dohir iki? Mengapa? Alasannya cuma satu. Karena itu kesalahan manusianya sendiri.
Wis diomongi sing wujud iku aku tok. Lah lapo kuwi nganut nafsu yen sakliyane aku iku wujud. Lho ngoten niku. Inna nafsa la amaratum bisu. Lho wis jelas sudah. Sampai akhir zaman penggaweane nafsu ya ngono kuwi. Iblis iku penggaweane menyesatkan. Menyesatkan hati di jalannya. Udah, sampean gak usah nyalano iblis. Karena memang tugasnya iblis. Dan iblis nggak bisa besok itu di depan hakim yang paling adil, itu disalahno nggak bisa Pak, nggak bisa. Ayo, sampean cari Quran satu pun nggak ada. Iblis itu membantah. Nanti ketika saat di hadapan qadhi, imam yang paling, hakim yang paling adil, yaitu Allah. Jawabane iblis ngene. Lah apa kuwi wis ngerti iki sesat kok ikuti, ngono. Ngaten. Kan kamu sudah sering diingatkan Allah lewat firman-nya. Dan di dalam firman itu juga menegaskan bahwasanya aku, iblis ya nafsu, itu sifatku, pekerja aku menyesatkan. Nah sudah tahu kok ya kau ikut salahmu sendiri. Jadi mboten saged disalahno. Akhirnya Gusti Allah keputusannya nyoh kono mlebu karo nang nerakaku. Lho ngeten lho bahasa syariat. Ngeten iki teng wingking wonten sing bantah, Pak. Lah nyapa? Nek kabeh iku Gusti Allah. Lah apa tujuane kok ya adik menungso sing ingkar iblis dilebokno nang nggone neraka. Nek kabeh iku sing Gusti Allah. Ya kabeh pokoke dadi siji ning swarga. Ana sing bantah ngono. Dijawab dengan jawaban sing miturut akal sampean saged nyandak. Ngeten. Kuwi lak wis ngerti. Rasane telek lintung iku lak ora enak ya ta. Hanya apa kok ya sik kok pangan. Ya wis. Pun kembali ke materi. Maksud tawakal, maksud pasrah diri itu Pak tidak jauh berbeda dengan proses tahalli menuju tajalli. Proses menyadari bahwasanya kita makhluk itu sifatnya la haula wala quwata. Kalau ini sudah berlalu, ini sudah berlangsung dalam diri jenengan, mesti yang muncul illa billah aja. La haula wala quwatanya sudah hilang. Hanya muncul illa billah. Pak nyun sewu ya. Umpami kalau tulis niki pun didamel patokan secara umum boten. Sampeyan damel patokan secara khusus mawon. Ketika huruf Allah ini kita tulis, kita pasti akan menyadari itu terdiri dari alif, lam, ha. 4 perkara. Kita hilangi huruf alif yang pertama menjadi lillah. Okay? Apa maksudnya? Ini sebagai secara pedoman, secara khusus jenengan mawon. Ketika lam pertama kita hilangkan, berarti tinggal
lahu. Lam kedua kita hilangkan berarti tinggal hu. 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan dawe Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 tentang masalah mana sih Islam yang kafah, yang sempurna. Ya ini syariat thariqat hakikat ma'rifat. Kalau kita masih ngucap Allah, hati belum duduk di ma'rifatullah. Bahasa saya ya, umpama nek diperbolehkan. Sama halnya saya itu nandur wit tapi wite mboten woh. Nandur jagung tapi tidak berbuah jagung. Jenengan berzikir tapi hatinya tidak ditembus kefanaan dan penetapan Allah di dalam makrifat. Ini cara zikir niki ora eneng bobote. Tidak bisa menjadikan hati jenengan tentram. Kita harus melewati ini. Lillah. Itu kalau kita mengartikanlah karena Allah. Lillahi ta'ala, karena Allah. Bahasa karena Allah itu keakuan sampai tasik muncul, Pak. Tasik muncul. Aku gerak iso sebabnya digerakno Allah. Jenengan masih terhukumi sebagai perbendaraan Allah. Jenengan tasik dikatakan sebagai orang yang masih mengadakan, menyamakan Allah, tapi nggak terasa. Maksudnya lillahi ta'ala di sini, jenengan ini ada zona di mana sudah merasa kehadiran Allah, tapi jenengan masih mengakui kewujudan jenengan. Kewujudannya Allah sampai iktikotkan dalam hati, tetapi jenengan juga masih mengiktikotkan wujud selain Allah. Dengan dalil wujud kita sebagai manusia karena diwujudkan oleh Allah. Geraknya kita sebagai manusia karena digerakkan oleh Allah. Kalau ini hanya proses, enggak apa-apa. Namanya proses itu berarti enggak berhenti. Tapi kebanyakan di tengah-tengah umat Islam niki mboten proses. Jalan di tempat namanya. Makanya jenengan kali kula ketika Solo iwak ora tekan-tekan ya nek kene. Di sini. Sampai kapanpun, Pak, tidak akan pernah ngincipi kewusulan Allah boten saged. Lumayan lah ngoten ta. Kalau bahasa lumayan nek dibanding lafaz Allah itu sik jangkep Allah ngoten. Lumayan jenengan nek wis ana thariqa iku lumayan daripada tadinya syariat tok. Lho ngoten lho. Tapi tolonglah jangan berhenti di situ. Naik, hilangkan lam pertama. Kalau lam pertama itu sudah kita hilangkan, maka berbunyi lahu. Nah ini kalau kita balik nang pondok, namanya khobar muqaddam.
iku tetep kedue Allah. Lah ngoten ta? Iku tetep kedue Allah. Bahasanya, inilah proses sampean ikut di alam ahadiyah. Inilah proses jenengan itu ngasah dzikir sirul asr. Sing tujuannya adalah nafi isbat. Yang tujuannya adalah meniadakan iman dalam hati bahwasanya kita makhluk tadi lo sing digerakno. Iki cek ini hilang. Kalau itu sudah sampai hilangkan lagi, lamnya yang kedua itu sampai hilangkan, tinggal hu. Udah. Kalau sudah masuk di hu, makrifat niki, la ya'rifullah illallah. Tidak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Akhirnya muncul ini nggone Al-Quran. Mohon maaf. Isyarai innani anallah. Yani ikut tadi nih. Sak temene aku iki Allah. La ilaha illa ana. Dan tidak ada Tuhan kecuali aku. Lu kalau sudah duduk di sini Pak, ya ini kesempurnaan Islam. Makanya saya katakan, siapa Al-Khalat itu kok yuk katanya dia itu Islami gak sempurna. Menurut saya justru kesempurnaan Islam itu ada di tauhid la ilaha illa ana. Kan ada 4. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Inilah sekitar masalah proses-proses lekas jenengan ini masuk di dalam makom ma'rifatullah. Kalau imannya itu dikatakan ihsan anta budallaha ka'annaka taroh. Udah. Terus pertanyaannya, kalau kita sudah di situ terus nyapo, nah, ngeten ya. Artinya terus apa yang harus kita lakukan? Loh, kok takut apa yang harus kita lakukan? Wong kitanya sudah hilang kok. Lah gitu. Ya udah ngintir ae. Itulah namanya sifat jais Allah. Karep ngene ya wis ngene, karep ngono ya wis ngono. Ya udah. Gini lho Pak, wong bebas sih gua ada di sini. Orang bebas. Kalau kita mengambil dari surat Al-Hijr ayat 99 yang mengupas habis tentang Rasulullah Muhammad itu bagaimana kalau sudah sampai di sini? Jawabannya hatta ya'tiyakal yakin. Beliau posisi nyembah terus iku sampai kematian. Artinya nyembah iki yang dimaksud adalah bertajali mutlak. Ya, niki. Bertajali mutlak. Man asraqat bidayatuhu ya asraqat nihayatuhu. Sing sapa wonge mencorong yang namanya bidayah awal iki dikatakan mencorong ya Pak. Nur makrifat iku wis ana. Maka asraqat nihayatuhu. Mencoronglah akhirnya. Berarti bundelane wonten pundi? Bundelane bagaimana cara dalam hati itu nur makrifat iku murup. Bagaimana caranya nur makrifat di dalam hati jenengan itu Allah nyalakan.
Sebab hanya nur ma'rifatlah yang akan bisa menghilangkan kegelapan itu. Dan kegelapan inilah yang disebut kaun minal mukawwanat. Wujudnya makhluk dari beberapa makhluk yang ada di dalam hati yang menjadikan gelape hati nang Allah. Menjadikan lamanya suluk tidak wusul. Ini ki asini isini hikam niku ojo ditutup-tutupi. Nggak boleh kalau menurut saya kalau ngaji kitab hikam nggak boleh nutupi keterangannya. Walaupun itu dipandang rasanya pahit atau dihina orang, nggak boleh. Ingat bagaimana sikap Rasulullah ketika saat menyampaikan risalah dari Allah di tengah-tengah umat, walau karihal musyrikun, walaupun beliau itu dibenci oleh seluruh umat, tetap beliau sampaikan. Bahasa kami sebagai umat, Pak, tak tiru. Urusan kalau dipisu-pisui, ya syukur alhamdulillah. Penak ngeringano aku sebab menewi orang ngaji maneh. Nggak ngoten sih. Mungkin pandangan orang lain dengan pandangan saya nggak sama. Pandangan orang lain, iku ngomong, dodolan rame, iku seneng. Lah ngoten nggih. Beda pandangan kula. Dagangan rame iku sumpek tambahan, Pak. Bagaimana dua pandangan iku saged clear? Ayo. Sing kebanyakan gak iso clear. Bagaimana syariat dengan hakikat iku gak tabrakan? Nah, kita harus punya modul. Kita harus punya apa ya? Istilah itu rangkaian. Yang rangkaian itu tidak menjadikan datangnya satu kemudorotan. Istilah listrik min dan plus ini bertentangan. Kalau langsung sampean gathuk nih, mesti kobar, konsleting namanya. Bahaya yang ada. Jenengan harus punya modul, harus punya rangkaian bagaimana itu tidak bahaya sehingga jadilah cahaya seperti ini. Wujudnya cahaya itu atas dasar pertemuan antara min dengan plus. Kata Allah, wa ma arsalnaka Muhammad illa rahmatan lil alamin. Kamu saya utus di dunia ini tidak apa-apa kecuali tidak ada tujuan apa-apa kecuali menjadikan rahmat segenap alam. Alam ini gak hanya alam manusia aja loh Pak ya. Alam makhluk hewan, alam makhluk tumbuh-tumbuhan. Semuanya alam. Bagaimana plus ketemu min itu jadi rahmat berbentuk cahaya. Ini harus ada komponen yang menjadikan antara plus pertemuan dengan min itu tidak bahaya. Bagian kelistrikan, bagian elektro yang paham niki. Kalau kita gadokno terhadap diri kita, mohon maaf, piye carane antara Adam dengan bukan Nabi Adam ya. Kita memakai bahasa Adam itu pakai ain. Antara wujud dengan Adam ketika plek mboten ndadekno konsleting bagaimana? Sebab ini bertentangan loh Pak. Wujud lawannya Adam. Adam itu artinya tidak wujud. Iki bagaimana caranya ketika dua faktor ini ketemu dan tidak menjadi bahaya.
Ini nanti kalau tidak bahaya akhirnya jadilah ana ingsun. Pun piye lampu iki ngetokno cahaya. Yang cahaya itu tidak mudarat tapi manfaat. Bagaimana caranya hati sampean iki Allah nyalakan namanya nur makrifat? Jawabannya cuma satu. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Hanya itu. Tali antara ruh dengan Allah iki aja putus. Gue cok ono terus tali iki. Tali ini disebut habel, Pak. Iki mik dengan mixer. Tali nggak boleh putus. Nek sampak putus, salone ora bakal muni. Mengapa harus saya logikakan ini? Karena Gusti Allah itu tidak hanya memberikan ayat berupa Qur'aniyah, enggak, tapi juga Allah memberikan ayat berupa kauniyah. Gini ki kauniyah. Dan ini tidak ada bedanya dengan Qur'aniyah. Manakala jenengan ini sudah tahu ayat itu lak tondo toh Pak artinya. Sudah tahu yang ditandani. Itulah yang disebut sebagai ayat yang tersirat. Inilah makna dari seluruh ayat. Bapak Ibu, habel yang kumaksud di sini adalah dzikir. Dzikir sing iso tembus ketemu Allah wujude tidak ada lain kecuali nafi isbat. Itulah sirul asrar menuju fana'u dzikri pun titik. Percaya gak percaya, mau tidak mau, jenengan nrimo, ya ini pun sudah. Saya tidak punya hidangan lain kecuali hidangan ini. Dalam pengertian lain, nur makrifat itu Allah akan nyalakan kalau roh iku gecokan rasa pun titik. Sebab di dalam rasa itu ada cahaya. Ketika cahaya iku muncrat menyala, maka disitulah di dalam cahaya iku ono urip. Udah. Asli nih Pak, kula niku seneng memakai sistem Jawa. Karena kami tidak menghadapi orang Jawa aja. Sistem saya boleh memakai bahasa Indonesia. Kasihan saudara-saudara kita yang di luar Jawa, suku Jawa. Nanti nggak paham. Pernah saya cara skema untuk bisa wusul cepat itu dengan bahasa Jawa. Ya ayyuhal hadirun, ingatlah di dalam ruh itu ada rasa. Di dalam rasa itu ada cahaya. Di dalam cahaya itu ono urip kang sejati yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tarik dari sisi kitab Qur'annya, ingatlah di dalam ruh jiwa ini yang kotor disebut ruh, yang kotor itu disebut jiwa, itu ada imanul haq, iman yang benar, yang disebut ihsan. Bagaimana ihsan ini akan muncul? Jenengan ini kudu dzikir rasa, dzikir sirul asrar pun titik. Ketika ini sudah kumandang terus menerus, maka di dalam rasa atau mohon maaf
Di dalam rasa itu akan muncul cahaya atau nur makrifat. Ketika nur makrifat itu menyala, maka gelap itu saat itu fana, hilang. Berarti wujud sakliyane Allah di dalam hati jenengan kali kula berupa ngimani yen makhluk yang melakukan langsung saat itu juga fana. Di dalam cahaya ada urip, berarti di dalam nur makrifat ada wujud Allah. Artinya dalam hati sampean akan muncul akune Allah. Udah mentok weh. Rambut-rambut wis gak ono, gundul kabeh. Gitu. Ya sudah mentok ya. Untu-untu ya dicoploki, untu kula niku pasangan kan iki. Nggih. Gak berani mangan tetel niki. Nggih. Nggih tanggal 1 Rajab niku dikon nyoploki. Kula coploki nang dokter, telas. Terus anak kula sing alit niki mboten nyeluk abi, biasa nyeluk abi. Kula diceluk nenek Hoho. Oh, ya udah. Turu tak keloni mboten purun, wedi. Ya wis nang dokter maneh dipasang maneh. Dimal ngoten Pak, dicatok-catokno. Tapi go ulik-ulik. Nek digawe mangan tetel mesti katut, yes. Jadi mungkin nek umpama nek mencoloti untu sampeyan aja kaget, ngoten lho. Ngoten iki damel ngomong oglak-oglik. Tapi enak Pak, rasane nek mboten ono untu niku. Lho nggih. Iso isis. Nggih. Enak ngoten. Isis terus plong ngoten lho. Pun. Kesimpulannya Pak, piye carane nur makrifat itu muncul? Nur makrifat iku Allah nyalakan disebabkan karena jenengan iki tekun terus dikiri. Wis ngeten mawon. Sampai nek gak iso ninggalno anak bojo secara fisik penggawean. Wis sak mampune lah jenengan ati ae dikira sir ambek sirul asor setiap napas walaupun di tengah pekerjaan. Wis ngono ae. Bila mana jenengan bisa meninggalkan mensiasati ya, bukan meninggalkan ya, mensiasati. Bisa tinggalkan sekalian secara fisik supaya sampai iki ati iki gak gampang kegoda. Sampai tinggalkan anak bojo penggawean mlebu kamar. Uzlah total 40 dina 40 wengi. Engko nek gak cocok ambek cocotku, nang Mojokerto tabu ana sandal aku. Nggih. Fasabbihu bukrata wa asila, sucikanlah hatimu itu baik siang dan malam terus menerus kelawan dzikir dengan dzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukrata wa asila. Gini iki Al-Ahzab 4142. Nek jenengan dereng saged secara fisik ninggalno, ya gak usah ditinggalno. Wis cukup ning ati ae sak dapat-dapate. Wis ngoten mawon. Jadi alternatif yang terburuk wis sah. Udah, wis enggak ada jalan lain kecuali ini. Jikalau bisa, sampean bilang sama istri, kalau istri bilang sama suami, ya kula mboten nadang gedene 40 wengi 40 dina. Sampeyan tuku nang warung ngono. Lah kok mlebu kamar nggawa super misak dus. Iki lho kholwat apa? Si ana rasa kuwatir nang Gusti Allah. Alasane dohir kan ngeten, kula cek gak metu-metu. Beke luwe. Lah kuwi ku lho. Urusan luwe, urusan mangan ngombe. Tawakkalu Allah. Tawakal nang Gusti Allah pun. Udah. Dene digawani misak dus.
Ya wis sampean ojo mandang jenengan sing gawa. Lah ngoten to. Namanya tawakal itu ojo. Enggak apa-apa. Sing penting sampean jawab dulu. Ojo sampak gak jawab. Jawab dulu. Nek sampean gak jawab langsung mlebu kamar dikunci. Khawatir karo sampean ambek anak sampean. Iki lho, ibu lapo sik jero. Kan akhirnya penyonone enggak lah ngoten nggih. Lah ben gak seperti itu, biar tidak menjadikan fitnah, bilang dulu. Seperti Gus Komari dulu. Ngomong berangkat mau sobo kali ya, kan sudah ngomong hati gak ada fitnah. Sak ngerso sampean ning kali ya. Kali konto lah si onten. Kali konto ide nih. Wis sapa teng mriku ora apa-apa. Ngombe kepengin ngombe yo banyu luweh-luweh ya ta. Kepengin mangan watu yo ono watu wis gak kadekan. Pak, coba ayo dingen-ngen. Ashabul Kahfi gak mangan pirang tahun. Kok yo sik bertahan? Artinya apa? Nek tawakal sampean kali kula niki estu tawakal yang benar. Gak ada firasat di dalam akal sampean iki tentang masalah panganan, gak ada. Bahasanya sederhana, opo jari. Lah ngoten lho, ngerti nggih? Opo jari. Apa kata dia? Itu aja. Ya sudah, namanya tawakal itu gitu. Apa kata Allah? Berarti nek apa kata Allah? Nek ono koncone rokokan, nanti sampeyan ojo tomak. Ojo menengoai. Iku nek apa kata Allah? Ngomong apa kata Allah ning ngati tomak? Yo gak oleh. Tomak gak boleh apalagi minta. Hukumnya gede putih tomak. Arep-arep lho gak boleh apalagi minta. Pun. Jadi kuncinya kembali kepada dzikir. Udah. Hanya dzikir. Baru menyala, kalau menyala lampunya saat itu juga kaun makhluk itu sudah tidak ada, bersih di dalam hati jenengan. Tinggallah aku iki Allah. Aiu aku iki urip. Paham nggih? Aku iki urip. Ini yang dikatakan laisa kamislihi syai'un. Pun wonten pitakon monggo. Bapak Ibu Bapak dulu. Bapak tak kasih 3, Ibu 2 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyun sewu Gus, terpaksa pengen paham sesuai keterangan wonten hal Isra Mi'raj menika wau. Kula menanggapi hal Isra Mi'raj dalam arti puncak kesadaran tertinggi, puncak kesadaran diri tertinggi. Lah nalika panjenenganipun Kanjeng Nabi mencapai puncak mi'rajnya, wonten keterangan niku mlebet wonten ngalam ahadiyat. Sampai panjenenganipun Nabi Khidir boten mampu menurut pemahaman kula
muncak kados Kanjeng Nabi. Lek dipikir kados ngaten niku padahal Nabi Khidir niku Sultan Arif ingkang nyuwun keterangan enten mriku Kanjeng Nabi niku mlebet wonten ngalam akadiyat niku wonten keterangan syariat niku kok wonten kewajiban salat 5 wektu. Di samping niku nalika mandhap Kanjeng Nabi pepanggihan nabi-nabi ingkang kathah 7 mulai pertama Adam ingkang akhir Mbah Nabi Ibrahim. Ingkang dados nyuwun keterangan niku menawi Kanjeng Nabi Muhammad niku sampai muncak wonten ngalam akadiyat. Di samping Kanjeng Nabi niku sinten malih nabi-nabi di antara 7 niku? Napa Mbah Kanjeng Nabi Ibrahim niku nggih sami muncake diri wonten ngalam akadiyat menika, Gus. Nyuwun keterangan hal nika pengertianipun pripun? Di samping niku kok panggih nabi-nabi 7 niku kalam isyarah napa panggih Nabi saestu sak banderipun pripun nyuwun keteranganipun. Ngaten rumiyin Gus, ngatur sedaya kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Pak, ayat niku isyarah. Ayat itu duduknya di syariah. Contoh, kalau ayat itu isyarah dari ayat yang ada di Qur'aniyah, tulisan-tulisan ning Qur'an niki isyarah, niki syariat kulit. Munculnya Nabi Muhammad nama syariat. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim itu syariat. Niki kabeh ayat. Di mana ada ayat pasti akan menandai yang sesungguhnya. Kalau ayat itu tanda, pertanyaannya menandai apa? Inilah yang jarang dibahas oleh umat Islam khususnya gara-gara geger perbedaan kulit. Masalah kulit digawe gegeran akhirnya muncul yang namanya khilaf. Beda pendapat. Sama di dalam kauniyah itu juga ayat menyimpan yang ditandai. Sifat di mana ada sifat mesti ada mausuf. Di mana ada hal mesti wonten sahibul hal. Kebanyakan kita umat manusia itu geweger halnya, gewegeran ayatnya. Tapi sementara lupa dengan yang sebenarnya. Kalau pertanyaannya selain Kanjeng Nabi itu, yaitu maksudnya Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, itu mencapai ke makom akadiyah ndak? Kok sing diceritake itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad yang Isra Mi'raj, melewati masuk dalam alam akadiyah dalam rangka ke alam akad, meninggalkan dunia menuju ke Sidratul Muntaha. Nyun sewu, saya jawab kalau itu apakah beliau-beliau selain Kanjeng Nabi itu juga ngalami itu? Ngalami. Contoh Nabi Ibrahim mawon.
dibuka di dalam surah Al-An'am ayat 79. Bahasanya itu tidak terang-terangan seperti ilal masjidil haram, minal masjidil haram, ilal masjidil aqsa. Di situ ada kalimah yang mengucapkan ini wajah tuwaj. Lah itu kan prosesnya ahadiyah ke ahad. Itu kan prosesnya tahali ke tajalli. Itulah prosesnya suluk nuju wusul. Ini ki. Sehingga di belakang ayat itu kalimah mengucapkan wa ma ana minal musyrikin. Untuk menegaskan bahwasanya beliau itu termasuk golongan orang yang sudah tidak menyekutukan Allah. Tapi buat pelajaran jenengan kali kula, nama Muhammad, nama Nabi Ibrahim sampai nama-nama Nabi Adam memang betul itu isyarah, itu ayat. Itu ayat. Wis asline ya apa? Pun ngeten asli. Sampean sing pernah tahu belajar keterangan Durul Papat 5 Pancer? Nggih ya? Wonten nggih? Oke. Sampean mungkin kan sering mendengarkan malaikat muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, kan anda? Jenengan mesti tahu krungu sahabat papat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya toh? Udah. Sekarang saya tak bicara tanpa isyarah. Niki maksudnya diri sampean pribadi. Ya kita semuanya. Aku gak nyebut malaikat, aku gak nyebut sahabat, aku gak nyebut Kanjeng Nabi, aku gak nyebut siapapun. Sing tak sebut cuman gini. Jikalau jenengan ini betul-betul ingin duduk anak Allah, berlakulah 4 hal. Roh, rasa, cahaya, urip. Ya wis. Ini langkah tercepat. Tanpa sampai ngaji ngalor ngidul, kenalono roh, kenalono keterangan rasa, kenalono keterangan cahaya, kenalono keterangan urip. Ya sudah. Habis itu kenal, paham, langsung dikiroh. Wis. Kula nggih ngopeni salate apa ora? Terserah. Jare kuwi mah gak nyebut Kanjeng Nabi. Jare kuwi mau gak nyebut malaikat, ya ta? Katanya tadi gak menyebut syariat. Ya sudah. Tapi nek dijiwit ojo loro. Nek diobong, dibakar jangan panas. Kalau jenengan kali kula selama masih dibakar panas, yo jangan. Kuwi pingin rasane geni gak panas, dadi yo geni. Nek sampean dadi selain geni, yo kobong. Panas. Sampai nek kepingin gak panas, geni iku dadi yo geni. Ngaji ini kok tambah bingung no. Ngeten lho Pak. Mengapa sih kita kok dihadapkan hukum syariat? Mengapa kita kok ya dididik tentang ilmu loro, ilmu dua, ilmu syariat dan ilmu hakikat? Jawaban cuma satu, karena kita manusia itu meliputi 2 unsur jasmani dan rohani. Sesuai dengan ayat Al-Qasas 77, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Pertama, benahi hubungan rohaniyahmu langsung ambil Allah. Langsung. Tapi yang satu wala tansa nasibaka minad dunya, jasmaniyamu ya juga begitu.
totonen dunyamu, syariatan toton, hakikatmu toton. Ya wis. Karena kita manusia itu juga ngadepi hubungan terhadap manusia, juga kita dituntut hubungan dengan Allah. Jadi Pak, betul nama Nabi Muhammad, nama Nabi Ibrahim, nama Nabi sampai terhadap Nabi Adam itu kabeh itu mengandung isyarah yang artinya mau tidak mau jenengan wajib tinggal no ngalam dunya untuk masuk ning alam akhirat. Dalane ada di situ. Ahadiyah menuju ahad. Maka lah cara lakune ya dzikir kuwi pun trapno setiap detik setiap apapun ning atiku rasa sejati. Apa sih rasa sejati? Aku nih Allah yang segala-galanya. Nggih, wonten melih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Sangklet Gus. Sejarah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi badhe panggih kalian Allah. Katanya sebelumnya itu dioperasi dulu oleh malaikat. Itu isyarah atau memang itu sanepan apa? Kula mboten paham. Mau berjumpa Allah dibersihkan dulu memang hatinya di situ. Lah sekarang kita untuk melakukan uzlah khalwat atau tadi yang dikatakan Guson itu harus mengenal roh rasa urip. Kalau untuk mengenal itu tanpa ada guru penuntun, dibantu dengan guru penuntun, apakah kita tidak kesulitan ke situ? Yang kedua, masalah katanya kita itu tajalli Allah. Mohon untuk dipun jelaskan masalahnya. Yang nopo? Yang kedua tadi apa? Kita itu katanya itu tajalinya Allah, ngedengnya Allah katanya begitu. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi sebelumnya itu ada proses pengoperasian itu isyarah? Iya, isyarah. Inilah yang dimaksud jenengan minad dzulumati ilan nur. Maknanya apa? Operasi itu. Inilah proses jenengan ini ketika saat dzikir itu sebetulnya mengoperasi seluruh penyakit hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Untuk menuju satu titik antenge hati cuma dzikir. Dan fungsinya dzikir adalah satu untuk mohon maaf mendatangkan cahaya makrifat. Yang kedua adalah untuk meninggalkan kegelapan. Nah, ketika meninggalkan kegelapan inilah disebut operasi. Pak, di dalam hati kita itu Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 12 kalau nggak salah. Yang ayatnya fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradha.
Ini kan posisi hati kita kan berpenyakit. Hasud, riya, takabur. Tidak akan pernah Allah izinkan bagi satu hamba untuk bertemu Allah di surganya manakala dalam hati hamba itu ada penyakit. Ini digabung namanya penyakit, akhirnya disebut syirik. Enggak akan pernah Allah izinkan. Berarti ngoperasi iki harga mati. Bentuk jenengan khalwat, uzlah itulah proses sampai dimasukkan ruangan khusus untuk dioperasi. Cara kita punya penyakit badan itu kanker utawa apa, iso lepas ya dioperasi. Dimasukkanlah kita dalam ruangan khusus, artinya ruangan yang orang umum tidak boleh masuk kecuali petugas. Mengapa demikian? Biar lekas selesai. Kalau orang umum boleh masuk ke ruangan khusus Pak Dokter, gak mari-mari. Keganggu wong umum ae. Arepe bedah wong umum ngriwuki, mboten saged. Siapa di antara kita yang jadi dokter operasi? Orang umum nggak boleh masuk. Artinya ketika ruhaniyah pengen lepas dari kegelapan, ruhaniyah ini harus masuk ke alam ahadiyah. Selain Allah nggak ada. Dan ini sebagai proses takhali untuk kedajali. Dan ini wajib. Dan inilah maksudnya operasi tadi. Rasulullah bisa diterima di Sidratul Muntaha manakala sudah tidak membawa hasud, riya, takabur. Bun, leres. Jawaban saya betul, itu adalah isyarah operasi itu. Yang kedua, apa bisa kami itu untuk mengenal diri, mengenal rasa, mengenal nur makrifat cahaya, mengenal urip tanpa guru itu kita bisa? Apakah bisa? Tolong pakailah bahasa hati. Jangan pakai bahasa akal. Kalau saya mengatakan tidak bisa, bagaimana sejarah? Allah ngetengno Siti Maryam. Tanpa bapak Siti Maryam isok meteng. Bisa hamil. Kan ini di luar akal, Pak. Jawab saya gini, Pak. Bagi Allah bisa segala-galanya. Saya kalau membaca atau memandang dari akal, saya khawatir menuduh yen sak temene sing bimbing sampean kalih kula niki ati kula niku isih ngomong makhluk. Padahal duduk makhluk iku. Nyun sewu. Makhluk iso apa? Lo gak wujud kok iso ilo. Kita mengatakan bisa karena pandangan kita dari akal. Sehingga dengan itulah kita akan merasa kita sebagai manusia atau makhluk terasa ada.
Ini persoalan nih. Akhirnya kita penghambaannya terhadap makhluk mulai zaman biyen Pak ngeten iki. Sebetulnya semua itu wujudnya Allah, bukan wujudnya makhluk. Gusti Allah wis ngelempit wujud dohire iku makhluk sampun, supaya wujud dohir Allah itu gak ono sing ngejeri, gak ada yang apa ngejeri, Pak, mendampingi. Walaupun di batin ya ngoten, diusir oleh Allah wujudnya makhluk di dalam batin iku supaya Allah wujud dewe. Sifat keahatan Allah itu biar terjaga di dalam hati seorang yang soleh. Sama di dohir yang ngono, gak mungkin orang yang sudah makrifat Allah betul-betul dohir iki wujudnya makhluk, gak mungkin. Mboten mungkin. Termasuk dirinya, gak mungkin. Nek bloko suta ngomong, ya iki wujudnya Allah dohir. Protes ah, protes ah. Sampeyan ku nek gak protes, iku waktune ketika saat betul-betul jenengan iki gendeng baru gak protes. Baru mboten protes. Pak Bu, karena akal itulah kita akan mengaitkan guru makhluk muncul. Coba ayo dingen-ngen ae sing tenan. Iso apa makhluk? Mboten saged. Terus aslinya sinten sing dadi guru sampean mbek aku nih? Urip to? Ya wis. Nek wis tekan kono berarti jangan lagi mengurai bahasa guru makhluk. Kalau kita mengurai guru makhluk, itu kecondongan hati kita nanti penghambaannya terhadap makhluk loh Pak. Loh estu. Kan sudah saya katakan, nek kuwi sik panggah atimu itu pengkuh wangkot pujaanmu ke makhluk. Pernah tahu ngomong, aku ngaji tak mudo. Paham? Paham Pak? Saya katakan, nek jenengan ati sangan pujaan ini makhluk, guru kemakhlukane. Daripada aku nyesat hati sampean, mending aku tak mudo. Akhirnya jenengan di pujaan sampean. Gak ada toh? Gak ada. Daripada aku nyesat sampean, mending ora toh? Bentuknya ora. Aku tak bikin sikap yang sikap itu orang masyarakat umat gak mujo. Ini nek dihitung-hitung lho Pak, nek dihitung-hitung. Makanya tadi itu saya katakan piye carane min ambek plus iki tak temokno mboten konsleting. Akhirnya kula nggih sarungan, ya kopian, ya bawa serban bakal wis pantesin ning syariat lho Pak. Niki iki kak digawe ora-ora tok to ngeten iki. Kaya kopiah ngene gawe ora-ora tok. Sampeyan butuhe kan ilmu ya toh. Butuh ilmu. Walaupun munculnya ilmu itu teko wong gondol gak ada kopiah, apa bedane bos? Undur makola wala tandur mangkola. Terus apa bedane ngelmu podo-podo muncul antarane wong gak kelamben ambek wong kelamben. Ayo. Butuh sampean kan ilmu ya ta? Nek wis butuh ilmu sing tujuane adalah antak budallaha jenengan iki nyembah betul-betul pujaane hanya kepada ilahun wahid, ya sudah
Kemakhlukane wis jangan dipandang. Jadi pertanyaan jenengan, jikalau maksudnya guru makhluk, jawaban saya bisa. Bisa. Tapi nek sing sampean maksud guru Allah, ya ora iso. Mboten saged, tidak bisa. Paham nggih? Wis, itu yang kedua. Terus yang ketiga tadi masalah proses tajalli Allah. Takhalli itu adalah dalam diri muncul aku nih makhluk. Contoh kula, dalam hatiku muncul rasa iki aku sing ngaji. Iki takhalli, Pak. Iki golongan orang kafirin. Nah, ini golongan kafirin. Hati loh, bukan jasmani, hati. Hati saya itu masuk di dalam walladzina kafaru bi ayatillah waliqaihi. Orang-orang yang ingkar pada ayat-ayat Allah otomatis waliqaihi wawu atafe nanggone nafi. Otomatis dia juga ingkar pertemuan terhadap Allah alias tidak mau. Artinya aku gak gelem ning hatiku muncul Allah. Aku sing muncul iki aku nih makhluk. Lah niki lho takhalli. Cara sing ngaji ya aku, sing sugih ya aku. Akhirnya terus berkembang. Sembarang diaku-aku. Padahal mesti diterangkan Allah. Jong, kowe nek bongko, mesti kok tinggalno kabeh. Bojomu kok tinggal, anakmu kok tinggal, kabeh donya branamu kok tinggal. Pun dikandani ngono. Berhubung nafsu dalam diri saya itu enggak mau mendengarkan, akhirnya enggak mau ketemu Allah. Enggak mau muncul akunya Allah. Aku nih makhluk, kayak wis itu takhalli. Lanjut ke atasnya sedikit adalah kelas takhalli. Takhalli ini proses penghancuran aku nih makhluk. Inilah Pak yang jenengan katakan sebagai operasi. Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj menghadap Allah di Sidratul Muntaha itu dioperasi dulu oleh malaikat. Dari penyakitnya hati, hasud, riya, takabur dan lain sebagainya, dioperasi. Jenengan sebelum duduk di tajalli itu melewati proses tahalli. Mengapa jenengan diperintahkan kholwat, diperintahkan uzlah? Semata-mata untuk membersihkan seluruh hijabnya hati yang menjadikan hati gelap itu tadi. Akhirnya disuruh dikir terus 40 dina 40 wengi terus dikir. Setelah ini sudah rampung selesai, maka satu tajalli. Apa itu tajalli? Dalam hati muncul aku nih Allah, baik secara dohir maupun batin. Secara batin, tajalekno Allah. Artinya, tetapkanlah dalam hatimu keakuane Allah yang berperan. Iki tajalli menyang Allah. Iki berarti wujud Allah batin, nyatane nanti. Sekarang wujud Allah dohir, nyatane Allah bertajalli pada makhluknya. Artinya wujudnya makhluk sing kok terko makhluk itu tiada, akhirnya menjadi wujudnya Allah. Karena wujudnya makhluk gak ono, berarti tinggal wujudnya Allah. Itulah Allah bertajalli pada makhluknya.
Maksudnya jenengan nek kepingin nyoto wujud dohire Allah, yaitu. Tapi nanti akan terjadi sendiri setelah jenengan iki didudukkan Allah di wujud Allah batin. Yaitu tadi, bertajalilah pada Allah. Itu tadi. Udkurullah ya bagus. Azkurkum. Udkuruni Azkuru si Quran ini Quran masalahnya. Oh ini Udkuruni adkurkum. Nek kui iling aku yo aku iling awakmu. Lagi maksudnya. Niki kapan bahasa dari kata dasar masdar dzikir toh. Apa? Ingat. Sadar. Nek kui sadar aku Allah, ya otomatis kesadaran aku Allah akan terjadi pada dirimu. Niki pemahaman nih. Niku surat apa niku? Udkuruni azkurkum. Nek kamu semuanya itu ingat aku ya ingat kamu. Berarti mafhum mukhalafah kebalikan adalah nek awak dhewe nglalekno Allah berarti Allah lah lali. Artine sing muncul dalam hati kita takholi terus mulian. Jadinya gitu. Takholi terus. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah. Itulah sekitar pemahaman tajali makhluk ke Allah, tajali Allah ke makhluk. Atau dalam arti wujud nyatane Allah batin, wujud nyatane Allah dohir. Keterangan ini nggak bisa sampai paringke atau sampai berikan terhadap golongan mboten saged. Mboten saged karena belum waktunya. Makanya nanti ini akan muncul kitab dua. Ada awal, ada akhir. Kalau awal sudah kami selesaikan 80%. Ini untuk seluruh umat manusia. Artinya tidak memandang golongan. Golongan syariat thariqah oke. Bisa diterima. Isinya bisa diterima. Inilah proses takhali untuk tajali. Dan ini nanti bisa dimiliki oleh siapapun. Ini kami masih dalam hal proses perizinan dan di Menkumham. Tapi kalau kita pakhir hanya dipegang oleh hati yang sudah tajali. Kalau dipegang mereka yang masih ditakholi, ini nanti justru akan menjadi persoalan baru. Nggak bisa. Makanya nanti sampean jangan pernah punya hati iri. Lah kae kok iso dapat aku kok gak. Lah jangan gitu. Benahi dulu. Hati apa penyakit dalam hati kita. Baru nanti dengan otomatis jenengan akan dapatkan. Kalau kitab akhir niki Pak, perkiraan saya ada 30 jilid. Kalau kitab awal cuma 1 jilid, meliputi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Begitu. Oke, selanjutnya monggo. Bapak dulu. Sekali lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan zikir sirul asrar, semua kita rasakan yang kita lakukan dan kita jalani semua adalah af'alullah. Artinya Gusti Allah niku
enek sing pinter, ya enek sing goblok. Nggih enek sing sugih, ya enek sing melarat. Ya enek sing ganteng, ya enek sing elek. Lah niki sedaya kan sampun af'alullah. Lah waktu perjalanan niku sing kula alami, kula raosaken bahwa yang ada semua ini adalah wujudnya Allah. Selain Allah tidak ada. Kalaulah kita melakukan sesuatu, kelihatannya kita yang melakukan, tapi sebenarnya adalah perilaku Allah atau urip. Lah kalau sudah di situ kan tadi ada lafadz Allah alif lam lam ha. Lah setelah lam pertama hilang dan lam kedua hilang, lam ketiga hilang, tinggal hu. Lah kalau hu itu kan sudah tidak ada apa-apa. Kita tadinya kan menyembah Allah dan yang disembah Allah. Setelah hu itu hilang kan sudah tidak apa-apa, lalu tidak ada sebutan, mung onone sak rupa sak rasa, sudah tidak ada. Artinya sudah tidak ada yang nyembah, juga tidak ada yang disembah. Lah hal seperti ini sebenarnya Allah itu maunya apa gitu Gus? Pun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih cekak nggak mau apa-apa? Titik. Ibu, ada Bu, wonten boten? Boten. Nggih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada tanda cahaya nur ma'rifat. Apa yang telah dijelaskan? Pertama kan apa ya? Pertama kan tanda-tanda itu kan ada 3. Menerima takdir baik buruk. Terus yang kedua kan kita condong pada Allah. Terus yang ketiga kita menerima maksudnya itu tidak pasrah dalam kehidupan dunia gitu loh Gus. Nah, di antara dari cahaya nur makrifat itu apa bisa yang menilai kan diri kita sendiri, apa bisa ditampakkan dengan apa ya namanya? Zahir gitu loh maksudnya. Betul. Okay. Terus yang kedua, kiat-kiat apa agar iman kita itu benar-benar menjadi ihsan? Udah gitu aja Gus. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa ditampakkan secara dohir ketika khalwat nur makrifat itu? Jikalau iya, itu di dalam
kejadiannya itu di alam kasaf. Jikalau iya loh ya. Cuman kebanyakan orang kalau didohirkan nur makrifat itu terbuai dengan cahaya. Akhirnya dia tidak kemusyahadah. Urusan itu apakah bisa didohirkan? Bisa. Karena Allah Maha bisa. Artinya apa, Pak? Tidak selamanya si Saleh ketika suluk menuju wusul itu Allah bukakan pintu mata hatinya terkait isi di dalam alam mukasyafah. Tidak selamanya gitu. Tidak. Bisa jadi iya. Dan itu bukan tujuan jenengan. Karena apa yang bersifatkan hal ini itu masih kelebu ayat. Lah sekarang bagaimana antara ayat dengan maknanya itu enggak berbeda. Antara ayat yang tersirat dengan ayat yang tidak tersirat berarti Qur'aniyah atau kauniyah itu enggak ada bedanya bagaimana? Bagaimana antara dohir dan batin nggak ada bedanya. Ya yuk disebut. Nek selama kita sebut kauniyah iki mang dengan tersirat, berarti masih ada bedanya. Nggak ada bedanya. Makhluk wis gak ada sebutan. Khalik sudah nggak ada sebutan. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Udah nggak ada sebutan. Bon. Yang kedua, kiat-kiat untuk ihsan bagaimana? Ini nggak jauh maksudnya kiat-kiat untuk makrifat bagaimana? Sederhana, ilmu amal istiqomah sampai kecoi terus. Kita dihadapkan dua ibadah, murni dan tidak murni, Pak. Lah, keduanya ini loh jangan bedakan. Artinya jangan bedakan. Munculkanlah hati ini selalu nataiju min husnil apa? Nataiju husnil akhwal. Mingkol bin zahidin. Munculkan keadaan hati itu bagus. Apa? Mingkol bin zahidin itulah hati yang bagus munculnya ada di sini. Kolbin zahidin ini kolbin hati jenengan yang selalu memandang Allahnya segala-galanya. Inilah maksudnya mingkol bin zahidin. Condongi menyang Allah. Kan hati ada dua, mingkol bin zahidin dan mingkol bin rohibin, hati yang condong pada selain Allah. Berarti ketika ibadah murni atau tidak murni berlaku pada diri jenengan, Bu, wajib hati sampai itu menjadi hati yang zahid. Hati yang selalu condong menyang Allah. Hati yang bisa condong menyang Allah, manakala hati itu membawa wasilah khusus tali langsung pada Allah. Lah talinya itu wahwa adzikru bisiril asrar. Pun titik. Lagi Ibu masih ada satu kali lagi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa pada malam hari ini yang Allah buka semata-mata satu? Itu bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Yang bersifatkan nikmatul imdad ar-rahim. Membangunkan kesadaran hati untuk
tinggalkan selain Allah. Nggih, muga-muga estu-estu ilmu ini Allah jadikan sebuah ilmu yang manfaat barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.